Jadi sebelum kami menampilkan video kami, kami perkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Firdaus dan rekan saya. Nama saya Kevin Kardo Ramadan. Nama saya Ilham Mustafa. Nama saya Izzat Karina. Nama saya Putri Agnia Nurhati Jamil. Nama saya Rasya Mulia. Nama saya Nurul Aini. Nama saya Nurul Aini Muhammad. Nama saya Ahmad Nabil Sadarsa. Berikut ini adalah video-video kami yang berlokasi di Museum Kota Tua, Jakarta Pusat. Jadi di video ini kami akan menjelaskan bagaimana awal mula terbentuknya Batavia atau Jakarta, serta sejarah-sejarah lainnya yang ada di negara Indonesia atau di Indonesia ini. Berikut adalah video ini. Sejarah Kota Tua Jakarta bermula dari masa Kerajaan Sunda, di mana kawasan ini dikenal sebagai Sunda Kelapa, pelabuhan utama yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah sejak abad ke-12. Pelabuhan ini ramai dikunjungi pedagang dari berbagai belahan dunia, seperti Tiongkok, Arab, dan India. Bangunan Museum Seni Rupa dan Keramik dibangun pertama kali pada tahun 1870 oleh arsitek yang bernama J.H.E. WHFA van Reders pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Pieter Meijer untuk digunakan sebagai Raad van Justitie atau yang bisa kita sebut sebagai kantor pengadilan. Di sini kita telah memasuki ruangan seni rupa lukis Republik Indonesia. Seni lukis adalah salah satu budaya kuno yang menyebar di seluruh dunia. Sejarah seni lukis Indonesia ini telah dimulai sejak masa pra-kemerdekaan atau di masa penjajahan. Adapun sejarah dan perkembangan seni lukis di Indonesia, yaitu pertama, masa pra-kemerdekaan. Sejarah seni lukis Indonesia bermula sebelum kemerdekaan atau ketika negeri ini masih dijajah oleh bangsa asing. Pada masa sebelum kemerdekaan, seni lukis Indonesia ini masih terpengaruh oleh gaya kesenian tradisional Jawa. Di sisi lain, seni lukis Jawa juga memperoleh pengaruh dari budaya Cina, India, serta menunjukkan motif Islam. Namun dalam perkembangannya, seni rupa Belanda pun turut mempengaruhi perkembangan seni lukis di Indonesia. Ketiga, masa modernisasi. Perkembangan seni lukis di Indonesia berikutnya terjadi saat masuk abad ke-20. Di abad ini, seni lukis Indonesia mulai memasuki era modernisasi dan mendapatkan pengaruh dari lukisan barat. Beberapa pelukis seperti Dula, Sujojono, dan Basuki Abdullah pun mulai memperkenalkan gaya serta teknik melukis modern. Di samping itu, muncullah beberapa aliran yang muncul, seperti abstrak, kubisme, naturalis, serta yang terakhir ada impresionis. Gaya arsitektur kolonial Belanda terutama terlihat di Indonesia memiliki ciri khas yang unik. Ciri-ciri tersebut mencakup penggunaan warna krem atau putih, jendela berlapis, pintu dengan lubang angin, atap berbentuk perisai, dinding tebal, lantai PC atau teraso, langit-langit tinggi, dan adanya teras. Sesudah memasuki ruang seni rupa lukis, selanjutnya kami memasuki ruang keramik dan gerabah. Seni gerabah dan keramik di Indonesia memiliki sejarah panjang, dimulai sejak zaman Neolitikum 3000 sampai 1100 sebelum Masehi. Gerabah yang juga dikenal sebagai tembikar atau keramik, dulunya berfungsi sebagai wadah makanan, peralatan rumah tangga, dan peralatan dan perangkat upacara. Seiring waktu, gerabah berkembang menjadi karya seni terapan yang dihias dengan berbagai motif. Kami juga memiliki beberapa pot dari seni keramik dan gerabah. Tidak hanya mengunjungi museum gerabah dan seni rupa, tetapi kami juga mengunjungi Museum Fathahillah yang secara resmi bernama Museum Sejarah Jakarta. Memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Awalnya bangunan ini adalah bangunan Balai Kota Batavia pada masa kolonial Belanda yang kemudian diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada tahun 1974 oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Museum ini menyimpan berbagai koleksi benda bersejarah yang menggambarkan sejarah Jakarta dari masa lalu hingga sekarang. Nah, di awal kami masuk, kami melihat peta wilayah Jakarta dengan luas kota 661,5
2 km persegi, dan jumlah penduduk Jakarta atau DKI Jakarta diperkirakan sekitar 11.135.191 jiwa pada pertengahan tahun 2024. Selanjutnya kami memasuki ruang sejarah, masa bercocok tanam dan masa perunggu dan besi. Masa perunggu dimulai dengan penggunaan logam perunggu dengan berbagai utama alat-alat. Masa besi kemudian muncul dengan penggunaan logam besi yang lebih kuat dan tahan lama. Perkembangan logam ini membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan teknologi. Penggunaan logam memungkinkan perubahan alat-alat pertanian, senjata, dan alat-alat rumah tangga yang lebih efisien. Perdagangan juga berkembang seiring dengan produksi logam yang lebih banyak, dan terjadi perubahan dalam organisasi sosial masyarakat. Dan itulah contoh benda sejarah dari masa tersebut. Lanjut, kita memasuki ke ruangan sejarah prasasti. Di sini ada prasasti Tugu, yang dimana prasasti ini berasal dari Kerajaan Tarumanegara, tepatnya dari masa pemerintahan Raja Punawarman. Kemudian terdapat juga prasasti Ciareten, yang dimana prasasti ini adalah sebuah peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang berisi pujian-pujian kepada Raja Punawarman. Dan yang terakhir ialah prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang berisikan tentang pujian-pujian kepada Raja Punawarman, di mana tapak kakinya dianggap sebagai tapak kaki Dewa Wisnu. Prasasti Ciareten diukir dengan menggunakan aksara Pallawa awal dan berbahasa Sanskerta. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan kuno di Jawa Barat yang berdiri pada abad ke-4 Masehi, tepatnya pada tahun 358 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Maharesi Jayasingawarman dari India. Puncak kejayaan Tarumanegara dicapai di bawah pemerintahan Punawarman yang membangun ibu kota Sundapura dan sejumlah infrastruktur penting. Kerajaan ini kemudian runtuh pada abad ke-7 Masehi dan digantikan oleh Kerajaan Sunda. Lanjut, ini adalah ruangan yang berisikan sejarah awal mula Jakarta. Jakarta awal mulanya merupakan kota pelabuhan dan bernama Sunda Kelapa pada 22 Juni tahun 1527. Pangeran Fathahilah menggempur Sunda Kelapa lalu mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan mutlak. Nama Jakarta awal mulanya bernama Batavia semenjak dijajah oleh bangsa Belanda. Zaman batu di Indonesia adalah periode panjang sejarah prasejarah, di mana manusia membuat alat-alat dari batu. Zaman ini dibagi menjadi 4 periode, yaitu Paleolitikum atau yang bisa disebut zaman batu tua, Mesolitikum, Neolitikum atau yang bisa disebut zaman batu muda, dan Megalitikum. Di Museum Fathahilah juga disajikan alat canggih untuk masyarakat menggali lebih lanjut tentang zaman ini. Kita naik ke ruangan atas yang berisikan barang peninggalan yang ada di gedung Fathahilah, seperti kursi dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman pasti salfok sama lukisan besar dan panjang. Lukisan ikonik ini dibuat oleh G.J. Denis pada tahun 1661 dengan menggunakan media kayu jati dan diwarnai menggunakan material cat minyak. And for your information, di lukisan tersebut ada gambar kursi yang dimana kursi tersebut dilapisi oleh kulit manusia yang berbuat kriminal seperti para koruptor. Lanjut ke ruangan selanjutnya.
Teman-teman, ini adalah ruangan Dewan Sidang Kota Praja Jakarta. Kemungkinan merujuk pada ruang sidang DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta merupakan lembaga perwakilan rakyat tingkat kota yang bertugas untuk menyusun peraturan daerah dan mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat kota. Di ruangan ini terdapat lukisan jenderal terkorup dan paling kejam pada masa kolonial, yaitu Petrus Albertus van der Para. Selanjutnya adalah sejarah gedung kota tua dari masa ke masa yang awalnya Balai Kota Batavia, serta kemiripan bangunan dengan bangunan Stadius di Amsterdam. Stadius di Batavia dibangun dengan gaya arsitektur yang sama, termasuk sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor dan ruang pengadilan. Ruangan terakhir yang kita kunjungi adalah ruangan berisikan sejarah runtuhnya VOC karena berbagai faktor, terutama karena masalah keuangan dan korupsi yang meluas. Perusahaan ini resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799 dengan hutang mencapai 136,7 juta gulden, serta di ruangan ini terdapat beberapa barang peninggalan Balai Kota di Batavia. Serta dalam ruangan ini juga terdapat sejarah perkembangan VOC yang ada di Batavia.